Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini saya belum pernah atau belum pernah bukan gimana, nggak sering banget atau nggak sering atau gimana ya, jarang banget upload seputar YouTube ini atau di channel YouTube saya ini. Ini atau di channel YouTube saya ini. Sebenarnya channel YouTube saya ini sudah berdiri di tahun 2014 ya. Itu cukup lama sih ngebuat channel ini. Cuma masalahnya ya itu terkait waktu, saya belum ada waktu untuk sering ngobrol di YouTube ini. Tapi mumpung ada waktu di hari-hari senggang yang sekarang, mungkin saya ada sedikit clue atau pemendaharaan teknologi nanti di tahun mendatang atau tahun depan yang sebentar lagi di 2024. Teknologi-teknologi apa saja atau informasi teknologi apa saja yang mungkin bakal kejadian berkembang. Salah satunya adalah perkembangan teknologi itu, yaitu yang akan menjadi sebuah tren di kemudian hari di tahun 2024. Itu juga kemungkinan hanya prediksi ya, terkait masalah benar atau salahnya mungkin kalian juga bakal tahu nanti di tahun 2024 itu. Oke. Yang pertama mungkin kalau di dunia kampus itu udah gak asing lagi, yaitu tentang kecerdasan buatan atau AI ya. Dan tidak dipungkiri kecerdasan buatan ini atau AI ini yang sekarang ini perkembangannya itu sangat pesat sekali. Yang tadinya kita harus mencari sebuah rumusan matematika, yang tadinya kita harus mencari bagaimana sih mencari referensi, yang tadinya kita harus mencari banyak hal atau mencari algoritma atau mencari apa di dunia kampus, tinggal klik aja ChatGPT, tinggal klik apa sih yang kalian cari di sana mungkin ada. Mungkin itu perkembangannya yang semakin pesat seperti yang sekarang itu, teknologi AI seperti itu. Tentang e-learning atau media pembelajaran atau mesin pembelajaran, sekarang juga kan perkembangannya tentang e-learning juga cukup luar biasa sekali. Mungkin salah satunya di dunia kampus itu, tentang perkembangan e-learning itu banyak atau sebagian kampus itu sudah menerapkan perkuliahan secara hybrid mungkin, atau perkuliahan secara jarak jauh, atau yang kuliah S3, S2 bisa melakukan perkuliahan di rumah saja seperti itu. Karena ini bisa menjadi tren seperti ini, mungkin sejarahnya dari COVID yang kemarin ini juga akan mempermudah atau lebih efektif ke manusianya daripada mungkin kita ke kampus bolak-balik. Contohnya pas datang ke kampus bisa kejadian di sananya dosennya gak ada, dosennya lagi rapat, atau dosennya kemana, atau kitanya males. Mungkin kita bisa melakukan pembelajaran secara e-learning atau elektronik, pembelajaran secara mesin gitu, seperti itu. Sekarang mah udah banyak sih kalau kalian bisa cek di beberapa konten-konten yang lainnya. Terus prediksi saya perkembangan kedepannya itu yang akan menjadi trennya yaitu tentang perkembangan IoT ya, atau IoT. Tapi perkembangan IoT ini kalau kalian searching itu luar biasa sekali masalah terkait perkembangan IoT ini. Cobalah kalian searching mungkin seperti apa sih perkembangannya, coba komen-komen di bawah ya teman-teman. Terus yang akan jadi tren kedepannya itu tentang blockchain. Nah, ini blockchain juga akan menjadi trust issue yang nantinya akan jadi tren di tahun-tahun kedepannya. Itu nggak tahu benar atau enggaknya, karena isu-isunya sih ini salah satu yang akan menjadikan informasi teknologi yang menjadi tren lah di masa yang akan datang. Kita lihat aja ya. Terus tentang realitas virtual, dan augmented. Nah, itu juga
yang akan menemani, katanya bakal tren di tahun 2024 nanti atau tahun 2000 selanjutnya. Tapi nggak tahu nih kan, yang namanya prediksi teknologi itu belum tentu, tapi kan kebanyakan melihat dari komposisi dari tahun-tahun sebelumnya ketika pengguna atau si user menggunakan tentang teknologi-teknologi yang saya sebutkan itu. Karena kebanyakan mungkin bisa jadi sebuah prediksi akan lebih ngetren lagi di tahun 2004 selanjutnya, mungkin seperti itu. Yang lebih unik itu mungkin bisa jadi yang ngetren itu yaitu tentang kendaraan otonom. Kendaraan otonom itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Pokoknya yang saya sebutkan itu nanti kita bahas ya di konten YouTube kita. Kan seperti apa ya? Oke, terus di balik itu kita itu sekarang dengan teknologi jaringan internet yang semakin maju, smartphone yang semakin maju, laptop yang semakin maju, PC yang semakin maju, maka akan ditopang sebuah jaringan yang memadai. Sekarang mungkin tidak terlalu menyebar terkait masalah jaringan seluler yaitu 5G-nya, tapi mungkin bisa jadi tren di tahun 2004 selanjutnya. Mungkin semuanya handphonenya sudah merata di 5G, mungkin semuanya, mau iPhone, mau Samsung, mau ya handphone yang lainnya juga mungkin udah merata teknologinya sudah menerapkan 5G mungkin. Tapi nggak tahu ya kedepannya apakah sudah terrealisasikan atau enggaknya. Terus yang lebih keren lagi kan banyak film-film yang banyak ngebahas tentang kuantum tuh, kuantum computing ya, atau komputer kuantum tuh. Itu juga luar biasa sekali di film-film itu, clue-cluenya itu. Ini juga mungkin bakal menjadi trust issue atau tren di kemudian hari mungkin itu kalau benar ya. Tapi apa itu quantum computing, kalian bisa searching sendirilah, atau nanti saya buatkan konten YouTube-nya. Terus yang akan menjadi opini kedepannya yang akan jadi ngetren itu terkait tentang teknologi medis mungkin. Karena saya pernah nganter orang tua bolak-balik ke beberapa rumah sakit. Ternyata di sana ada beberapa teknologi yang mungkin belum saya lihat atau gimana ya, cukup asing mungkin teknologi bagi saya, karena saya baru lihat bahwa ada teknologi medis seperti itu. Mungkin kedepannya yang namanya teknologi medis seperti pasang ring jantung mungkin gak akan sesakit seperti dulu-dulu, mungkin akan lebih mempermudah mungkin teknologinya, atau menghilangkan apa tuh di dalam tubuh itu, mungkin teknologinya udah keren lagi, mungkin nanti mungkin akan jadi tren. Terus apalagi yang mungkin ada kemungkinan prediksi di tahun selanjutnya itu contohnya tentang teknologi militer, teman-teman. Ada kemungkinan teknologi militer itu akan berkembang pesat. Semakin komputer berkembang, upgrade, teknologi juga yang lain juga akan upgrade mungkin. Dan mungkin yang tidak dipungkiri lagi masalah tentang bahasa pemrograman juga kan, tanpa disadari atau kalian sering mengikuti perkembangan dunia pemrograman, ya ada bahasa lagi pemrograman baru, ada lagi bahasa pemrograman baru yang dulu mah ketahuan ya Sundanya. Kalau dulu yaitu tentang pemrograman Python yang seperti itu kan menjadi tren sampai detik sekarang juga tentang pemrograman Python, karena friendly-nya seperti itu, sangat mempermudah sekali OOP-nya. Dan mungkin suatu saat perkembangannya akan berubah, contohnya berubah ke perkembangan Ruby mungkin pemrogramannya, atau perkembangan yang lainnya kan kita nggak tahu seperti apa. Mungkin pemrograman juga akan patut menjadi tren kedepannya bagi anak informatika di bagian pemrograman. Bagaimana menurut pandangan kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih.